bikin kapal loh kok ya di atas di gunung. gunung. Gimana besok ngangkutnya ke laut lagi gitu. Elvicom, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya, Prof ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh yang mendengarkan acara ini atau yang melihat mengikuti acara ini dengan streaming atau melalui rekaman ya. Mudah-mudahan juga sehat semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi ini saya akan berbicara soal kelanjutan dari buku ini ya, buku doa kesembuhan dan mutiara penyemangat ini, halaman 19. Halaman 19 ya, doa kesembuhan Nabi Nuh alaihi salam. Insyaallah. Ya. Nah, doa kesembuhan Nabi Nuh kemarin kan sudah toh, Ibrahim sudah, Nabi Ayub sudah, Nabi Isa sudah toh, Yunus sudah. Nah, sekarang kita bicara tentang doa kesembuhan Nabi Nuh alaihi salam. Insyaallah. Nah, perlu dicatat bahwa ini bukan apa itu doa yang dibaca Nabi Nuh, bukan. Ya, salah paham. Ya, seperti doa Nabi Isa kemarin bukan yang dibaca oleh Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam, tetapi di situ ada ayat tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, kemudian meniup tanah liat. Iya, menjadi burung ya. Menjadi burung yang terbang. Masya Allah. Nah, itu kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau ternyata bisa membuat sesuatu itu kun fayakun melalui mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Lalu kita meminta, ya Allah, dengan ayat tentang mukjizat Nabi Isa itu, sembuhkan kami seperti Engkau menyembuhkan orang-orang melalui mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Jadi kita membaca sholawat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, seperti itulah. Nabi Nuh ini berbeda. Tidak mukjizat, tidak mukjizat, tapi ini kemurahan Allah. Ini saya ambil dari surat Hud. Surah Hud ayat 11. Surah Hud ayat 11 ya, Prof ya. Surah Hud ayat 11. Di situ ada ayat yang berbunyi, Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqla'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'tan lil qaumil zalimin. Allah. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Allah. Ya, coba terjemahnya itu, Mas. Ya, difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan, dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Coba sekali lagi terjemahnya. Ya, wahai bumi, telanlah airmu. Nah, ini jadi ini gini ceritanya. Wakila itu dan dikatakan yang mengatakan tuh Allah kepada bumi gitu. Karena waktu zaman Nabi Nuh itu banjir besar, banjir besar. Anaknya mengatakan, yo Pak, kalau nanti banjir datang menyiksa ya saya naik rumah lah. Gitu. Masya Allah. Kemudian ya kalau masih terus ya saya naik gunung yang tertinggi. Nah, itu. Ternyata air ini ngejar terus. Ya Allah. Ngejar terus sampai gunung yang tertinggi itu dia bisa naik gunung yang tertinggi. Tapi itu dikejar juga. Sama airnya itu naik ke atas. Terus. Ya. Jadi betapa tingginya
banjir Banjir, itu. Gitu. Jadi seluruh kehidupan itu sudah habis semuanya. Oh, di restart ini dulu ini Prof. Ya kan ini banjir habis toh, generasi kan habis. Kecuali yang ikut kapalnya Nabi Nuh yang tadi ya. Jadi seluruh hewan ya mati semua sudah. Masya Allah. Kecuali yang dibawa oleh Nabi Nuh itu, kecuali ikan lah jelas. Kecuali ikan. Nah, setelah Allah sudah menunjukkan kekuasaan banjir itu, kemudian anaknya Nabi Nuh ini dikejar sampai sudah meninggal. Meninggal. Kemudian Allah sudah mengatakan cukup banjir cukup. Gitu ya. Lalu Allah menyuruh bumi. Nah, ini bumi ini banjir sudah cukup. Sekarang tolong kamu buka mulutmu. Ya. Buka dan kemudian telanlah seluruh air itu. Masya Allah. Nah, itu toh. Waqila ya ardu bla'i ma'aki. Iya. Jadi sekaligus wahai bumi telanlah air itu sekaligus. Banjir sekian banyak. Sama bumi diserap berarti ya, ini Prof. Ditelan ya. Ditelan. Ya ini kekuasaan Allah ya. Telanlah ibla' itu telan. Ya, telanlah. Itu apa bunyinya itu? Wahai bumi telanlah loh ini telan, menelan. Ibla itu pil yang kita itu ibla ya, jadi yang kita minum itu telan. Telanlah airmu. Jadi air yang ada di atasmu itu telan sekaligus. Masya Allah. Ya. Dan akhirnya ditelan. Habis toh. Habis Ya Allah. Itu banjir katakan tuh berapa meter itu katakan. Kalau banjir yang tsunami itu hanya berapa? Nah, ini gunung yang besar tertinggi, ya. Yang tertinggi. Ya bisa saja itu 1 kilo lah. Oh, ke atas ya Prof ya, 1 kilo ke atas. Lalu Allah mengatakan, hai gunung telan. Kalau telan. Ya, nah, berarti ada air enggak? Ada. Kenapa? Yang air ditelan sama bumi. Sudah toh habis semuanya. Terus Prof. sudah nggak ada air. Ya ada lah kalau hujannya tetap. Oh, hujannya masih tetap berlanjut ya. Kalau ya? ditelan, kemudian kalau ditelan, kemudian air hujan masih deras. Ya sama saja ya. Itu Australia itu hujan 4 hari toh. Iya. Banjir berapa meter itu? Masya Allah. Itu kerusakannya diperkirakan berapa tahun itu membangunnya. Ya Allah. Memperbaiki itu. Lah ini padahal hujan itu hanya di Australia toh. Iya. Nah zaman Nabi Nuh kan seluruhnya ya. Masya Allah. Dengan derasnya yang tinggi toh. Nah, kalau nggak tinggi nggak bisa membuat banjir sekian tinggi. Ya. Kalau nggak terus menerus ya nggak bisa. Nah, akhirnya kemudian ini air sudah habis. Kalau hujan masih ini kan berarti masih banjir. Iya masih banjir. Cuma ketinggian banjirnya saja yang berkurang toh. Ya. Nah, maka Allah mengatakan waya sama'u wahai langit aqli'i stop. Gitu. Wahai langit hujan berhentilah. Loh, wahai hujan, wahai langit cukup jangan turunkan hujan. Berhentilah. Nah, aqli'i. Nah, Masya Allah. Ya toh? Yang nyuruh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyuruh Allah untuk menghentikan untuk menelan air tadi dan menyetop langit ya. Waghidul ma'u dan air pun disurutkan. Nah, betul. Ya Allah. Disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Sudah. Nah, akhirnya kapalnya Nabi Nuh kemana? Di gunung ya, Bro? Ya akhirnya kan mendarat toh. Mendarat, berlabuh di Gunung Judi. Oh, itu loh. Nah, ini diperselisihkan di Gunung Judi itu di mana? Iya. Ada dulu guru besar di UGM itu mengatakan gunungnya itu di Kalimantan. Oh, gunungnya Judi, gunungnya. Iya, gunung ini adalah gunung di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya. Masya Allah. Tidak tahu tuh, saya kan tidak ahli sejarah ya. Ada teorinya ya, Prof ya. Dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Ya sudah, orang anaknya Nabi Nuh dan orang-orang yang jelek mulutnya kepada Nabi Nuh kan jelek-jelek itu ngomongnya itu. Masya Allah. Waktu bikin gunung pakai kapal aja gendeng ya. Nuh itu
Ya. Bikin kapal kok ya Di atas di gunung. gunung. Nggih. Gimana besok ngangkutnya ke laut lagi gitu. Nggih. Nah sekarang ini saya saya tunjukkan bagaimana ini doa pakai ayat ini. Oh, nggih. Nah. Saya nulis ini dulu ketika di Makkah. Orang-orang ya seperti hajian hari inilah ya. Nggih. Di Makkah ini kan kalau perjalanan bis dari Makkah ke Arafah itu kan lama. Nggih. Kan lama. Dan bisnya waktu itu kan tidak ada toiletnya. Oh, Masya Allah. Nggih. Sehingga waktu itu saya masih ingat itu. Jadi ada orang yang sudah tua itu ini pipis di mana ini? Kencing di mana ini? Akhirnya di tempat tangga mau masuk itu ditutupi sama pakaian ikhram itu, terus orangnya itu perempuan tua di situ. Iya. Terus ada lagi yang ini bawa botol ini. Iya, nggih. Karena perjalanan itu jauh. Jauh, nggih. Ya. Dan Allah. lama gitu. Nah, waktu itu oleh Pak Kiai Nawawi, Oh, Pak Kiai nggih. Nawawi sudah serma itu Nggih. bilang, gini aja, bu-ibu, bapak-bapak, baca ini saja yang banyak ya. Waqila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama wa akli'i. Itu diniati, ya Allah, engkau maha kuasa menghentikan air hujan, ya toh? Menelan. Maka Nggih. hentikanlah air kencing saya. Paham toh? Nggih. Ya Allah. Ya, termasuk yang ini ketika waktu haji dia ini gimana nanti kalau takut kalau waktu tawaf, waktu tawaf yang wajib itu nanti dalam keadaan yang haid gimana ini gitu ya. Ya Pak Yai memerintahkan baca ini. Waqila ya ardul aima aki wa ya sama wa aqli'i wa yudul ma wa qudiyal amru wastawat al-judi waqila mu'tadil qawmi dhalimin. Ya Allah. Ya, Nggih. gitu. Nah, ini kemudian saya sendiri membaca ini. Nggih. Baca ini. Nah, antara lain begini. Ya Allah, engkau maha kuasa menghentikan air hujan. Nggih. Betul toh? Maka aku yakin bahwa engkau juga maha kuasa menghentikan perkembangan tumor, kanker, Masya Allah. gitu, yang ada dalam tubuh saya. Engkau menghentikan gerakan virus, bakteri, Nggih. jamur, kuman yang mungkin ada dalam tubuh saya. Ya Allah. Jadi engkau menghentikan air yang deras ya bisa. Iya. Ya. Kemudian membuat air yang di atas bumi itu Berhenti. telan habis Nggih. ya bisa. Ya Allah. Maka engkau juga maha kuasa menghentikan perkembangan tumor atau kanker atau virus atau apa saja, engkau pasti maha kuasa itu. Masya Allah. Nah, ini Nggih. kemudian saya baca ini dan selalu sering saya baca ini. Ayat Waktu ini ya, Prof. Iya, ayat 44 ini. Nggih. Anak saya, istri saya, apa semua ini. Kalau ada apa-apa sudah baca itu. Barokahnya Al-Quran. Ya Allah. Dan mengingat kekuasaan Allah. Allah senang loh diagungkan engkau Nggih. maha kuasa. Ya Allah. Maka engkau ya Allah maha kuasa untuk menjadikan seluruh hal-hal yang penyakit yang dalam tubuh saya ini berkembang. Engkau bisa menghentikan sebagaimana engkau menghentikan hujan yang deras pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah. Nggih. Maka kita baca, ayo kita baca sama-sama semuanya yang Nggih, di Prof. rumah atau yang masih seks sekalian. Sama-sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo pemirsa semuanya. Wa qila a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqla'i ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Lalu doanya, wahai Allah, hilangkanlah penyakit kami
Ya Nah, Allah. Ini penyakit nggih. yang dirasakan mana dipegang, ya. Disebutkan ini ya Prof Ya, ya. tidak apa-apa, ya. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah penyakit kami seperti Engkau memerintahkan bumi untuk menelan semua air banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah. Juga dengan kemurahan-Mu hentikan penyebaran penyakit dalam tubuh kami, seperti Engkau memerintah langit menghentikan hujan untuk mengakhiri banjir pada masa Nabi alaihissalam. Nabi Masya Nuh Allah. alaihissalam. Nggih, nggih. Paham toh? Nggih, nggih Prof. Ya Nah, Allah. kita sebut kalau disebut doa kesembuhan dari ayat Nuh yang terlalu panjang, ya sudah saya beri nama doa kesembuhan Nabi Nuh alaihissalam saja. Nggih, nggih. Alhamdulillah lah. Ya, Alhamdulillah. ini Quran kok. Jadi Ya. Quran tuh wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul mu'minin. Quran itu rahmat, Quran itu obat. Ya sudahlah kita membaca ayat ini. Ya Allah, dengan barokah Al-Quran ini. Ya itu. Tapi tetap kita harus ke dokter. Iya, ada ikhtiar itu ya Prof Harus ya. loh, harus ke dokter. Kemudian sambil minum obat, apa jeleknya? Waqila ya al-laima. Masya Allah. Ya. Nggih, nggih, nggih. Waktu zikir juga begitu dipegang. Ya Allah, Engkau itu kuasa. Pokoknya Engkau itu maha kuasa. Nggih, nggih. Dan kata-kata Engkau itu maha besar, Engkau maha kuasa itu sekarang ini nanti didengungkan selama Idul Fitri, Idul Adha nanti itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar. Allah itu besar, Allah itu maha kuasa. Ya Allah. Semua urusan penyakit apa saja itu kecil, ya Allah. Engkau kuasa, Engkau kuasa, Engkau kuasa. Pokoknya gitu. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Baik Prof, kita lanjutkan kembali ya Prof ya. Sebelum dilanjutkan, ini menjelang masuk sekolah ya. Iya Prof. Ya. Saya senang sekali kalau ada pendengar, pemirsa yang terhormat yang ikut membantu anak-anak kami di Panti Al-Jabar, ya. Nggih. Panti Al-Jabar. Sedang ini ada anaknya yang masuk perguruan tinggi berapa itu ada, kemudian masuk TK ada, yang SD ada, SMP ada. Masya Allah. Itu. Nggih, nggih. Ini membutuhkan dana yang banyak untuk itu semuanya. Nggih, nggih. Nah ini silakan menghubungi Mbak Halimah, ya ini yang telepon panti sana 085 085 105 Nggih. 111 Nggih. 475 Nggih. 085 105 111 475. Masya Allah. Nggih. Ini nomor Kita telepon. inilah ya, saya ini katakan punya anak hanya 7 ya. Iya, nggih. Itu ributnya sudah setengah mati, biayanya loh banyak. Ada Luar yang biasa. 3 itu sambatnya sudah Nggih, nggih. ceritanya panjang. Lah ini punya anak sekian banyak loh. Yang sekolah semuanya, Ya Allah. yang kuliah ada. Nggih. Ada kuliah, ada yang kuliah di Sulawesi, ada yang kuliah di UNESA, ada yang kuliah di UIN, ada yang di UNER. Masya Allah. Nggih, nggih. Itu dibiayai semuanya. Jadi terima kasih kalau ada pendengar yang ikut berpartisipasi menyekolahkan anak-anak Iya. yang dari panti ini. Panti Al-Jabar ini ya Prof Panti ya. Al-Jabar, kontaknya Mbak Alima. Nanti kalau kesulitan Iya. telepon aja Mas Isak ya. Nggih Prof, siap. Nah kemudian untuk Idul Adha nanti ya, saya akan khutbah di Masjid Rahmat Kembang Kuning. Oh, nggih, Kembang Kuning itu ya Prof ya, di Kupang ya. Ya, Nggih. yaitu Nggih. topiknya sudah ada, Napa judulnya Prof? menjadi manusia labbaik. Menjadi manusia Muslim, labbaik. menjadi Muslim labbaik. Labbaika. Ya sudah labbaik, menjadi Muslim labbaik. Gimana itu Prof? Wah, jangan. Harus datang ke sana ya. Iyalah, gitu. Ya Allah. Menjadi Muslim labbaik. Nggih, nggih, nggih. Yang untuk hari ini saya akan khutbah di Taman Puri Surya Indah. Mana itu? Puri Surya Indah di Taman Sidoarjo. Ya, ini di Gedangan ke selatan. Oh, Gedangan Selatan ya, Ya, Puri di Taman ini. Masjid Muhajirin di Taman Boston ya. Oh, nggih, 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 nggih. Nanti judulnya itu Dua Panglima
abaikan gengsi demi agama. Oh, dua panglima abaikan gengsi demi agama. Jadi dua panglima ini tidak mikir gengsi demi agama. Sebab banyak orang gengsi tidak menjadi orang baik, tidak menjadi orang kaya. Marah dia karena gengsi. Masya Allah. Ya, seperti itulah. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di halaman 21. Ya. Ini sakit dan sehat itu sama-sama ujian dari Allah. Perhatikan toh. Sehat juga ujian dari Allah. Selama ini apa? Sakit yang ujian ini, Prof. Iya. Jadi ya sabar Pak, diberi ujian Allah. Iya. Lah kalau orang sehat enggak ada. Padahal menurut Quran mestinya ya sabar Pak, apa itu kuatkan Pak, hati-hati Pak mendapat ujian Allah dengan sehat. Enggak ada. Enggak ada. Jadi sakit dan sehat sama-sama ujian dari Allah. Allah ya Karim. Itulah. Kurang uang, banyak uang sama-sama ujian. Masya Allah. Masya Allah. Semua itu ujian. Dijadikan Allah, na'udzubillah ya, umpamanya kecelakaan tuh ya ujian dari Allah. Kemudian selamat ya ujian dari Allah. Ya Allah. Dijadikan kurang sempurna fisik seseorang itu ya ujian, dijadikan sempurna ya ujian. Ujian juga ya Allah. Jadi kalau kita lihat orang yang ganteng, besar, tinggi, lalu kita mengatakan mudah-mudahan Bapak kuat dengan ujian Allah. Apa? Gak terima Masya Allah. Ya jadi orang bisa ngimami, suaranya enak ya ujian dari Allah. Tidak bisa ngimami, keliru terus ya Allah. Ujian juga Allah. Ya Allah. Ya. Nah ini makanya di sini saya kutip dari ayat surah Al-Mulk ayat 2. Ayat 2 ini Prof ya. Ayat pertama kan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah. Nah ini ya. Artinya dibaca Mas. Allah lah yang menciptakan penyebab kematian dan liku-liku hidup untuk menguji kamu. Jadi hidup ya ujian, mati ya hidup. Adanya penyebab kematian itu ya berarti sakit itu loh. Iya sakit. Dan liku-liku hidup. Sehat ini ya. Ya sehat itu. Ya Allah. Untuk menguji kamu, terus siapa di antara kamu yang lebih baik perbuatannya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Maka jangan lupa diri ketika sehat dan jangan bersedih ketika sakit. Ya Allah. Astagfirullah. Nah sekarang kan gini toh. Ada ndak orang yang diberi sehat lalu justru maksiat? Oh banyak Bro. Masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita semua istighfar pada Allah. Kita istighfar kepada Allah bahwa kita ini diberi bisa bicara, tapi ternyata tidak kuat, kita akhirnya ngomong yang tidak baik. Ya Allah. Ya toh? Nggih. Semoga Allah mengampuni kita. Amin. Semoga Allah mengampuni kita. Diberi tangan, nah, diberi tangan itu bisa nulis. Lah kenapa kok nulis yang tidak baik? Kan berarti tidak lulus ujian. Ya Allah. Tidak diberi tangan. Ya ujian. Diberi tangan tapi patah, tidak bisa nulis. Ya ujian. Masya Allah. Diberi kaki sehat kok untuk nendang orang. Ya Allah. Untuk berjalan ke jalan yang tidak baik. Ujian, gagal. Ya Allah. Sakit tidak bisa jalan, harus pakai roda. Ya ujian. Apakah dia mengeluh atau menjelekkan Allah? Allah maunya apa kok begini gitu. Ya Allah. Ujian.
Punya istri ujian, tidak punya istri ujian. Ujian juga, nggih. Punya istri yang sopan, lembut, Nggih. hemat, tidak boros, banyak sholat, itu ya ujian. Ujian juga, Bro. Ujian toh. Ujian apa? Yang kita sebagai suami ini, ya jangan-jangan kelembutannya itu kita manfaatkan. Ya Allah. Nggih. Ujian Astagfirullah. seperti itu. Punya kekurangan istri ya lembut ini tapi wajahnya tidak begitu baik. Iya. Ya sudah, pokoknya semua itu ujian. Dari mana kata-kata itu? Dari Quran surah Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, enak dan tidak enak, itu adalah ujian untuk menguji siapa sebenarnya yang kuat dengan ujian itu. Ya Allah. Coba lihat ini Mas Ishak ya. Akhirannya itu apa? Wahwal azizul Ghafur. artinya dan dialah Maha perkasa, Maha pengampun. apa maksudnya ini? Ya. Jadi Allah itu maha perkasa. Kalau mau menghukum kamu itu bisa. Ya Allah. Kamu kalau tidak beres itu, Allah itu perkasa, kuat. Nggih. Mencekik lehermu hari ini bisa. Nggih. Menyuruh bumi, kemudian bumi terbelalak sebentar, telan orang ini. Ya Allah. Bisa toh? Nggih. Tapi Allah itu kita diingatkan. Tapi Allah ya maha pengampun. Loh, ini coba hebatnya itu loh. Nggih. Jadi kalau kamu itu baik, ya Allah itu maha perkasa. Kalau tidak baik, kamu maha perkasa. Kalau kamu tidak baik, Allah juga bisa ngampuni. Ya Allah, luar biasa nggih. Masya Jadi kalau Allah itu memaafkan bukan karena Allah tidak mampu, Nggih. ya. Nggih, nggih. Heeh. Umpamanya gini ya, Mas Ishak badannya kan tidak terlalu besar, Iya. terus ditempelin sama orang besar, Nggih. ya, Nggih. tempelin blok gitu, sampai keluar darah dari hidung. Nggih. Terus minta maaf ya, kalau tidak dimaafkan saya tempelin lagi itu. Ya Pak, saya maafkan. Ayo. Memaafkannya itu Mas Ishak bukan karena Murni. murni memaafkan, Iya. bukan. Tapi Mas Ishak tidak mampu. Iya. Ya Allah. Lah Allah ini maha perkasa. Jadi kalau mau menyiksa ya bisa, Iya. membalas bisa. Tapi Allah tidak mengedepankan kekerasannya, kekuasaannya, mengedepankan rahmatnya, ampunannya. Ya Allah. Ini ayat ini coba dilihat itu, orang banyak, saya termasuk juga sering lupa Iya. Iya. memberikan cobaan. Sehat ya cobaan, mati ya cobaan, diberi rezeki cobaan, dikurangi rezeki ya cobaan. Itu untuk ngetes kamu, untuk siapa yang baik di antara kamu. Kalau kamu tidak baik, Allah maha perkasa loh, Iya. untuk mengakhiri nyawamu, Iya. Iya. gitu. Kan sama dengan semut di ujung jari kita itu loh. Iya. Hah? Iya. Mau saya biarkan atau saya makan Petes bisa. ya. Tapi kalau saya biarkan bukan karena saya tidak mampu, apa untuk ini? penyetkan atau Dia menekan ini. menekan tadi. Nggih. Ya Allah. Ini wahwal azizul ghafur. Jadi hati-hati tapi juga optimislah. Oh. Al-Aziz itu mencerminkan untuk khaufnya, Al-Ghafur itu mencerminkan roja. Rojanya. Oh, gitu ya. Indah Iya, ya, Bro ya. Iya. Kalimatnya ya. Jadi Allah itu kan selalu memberi, dalam Quran itu isinya khauf dan roja. Fear and hope. Iya. Itu loh. Roja itu harapan. Harapan nggih. Makanya orang Nggih. hamil itu kalau 7 bulan kan ada apa itu? Selamatan gitu toh. Kan mesti ada rujaknya. Iya. Ngerti toh? Oh, diambil dari rojak ini. Roja ini. Kalimat bahasa Arab ini. Iya, Ya. di harapan anaknya lahir selamat, Selamat, kemudian iya. soal itu roja itu harapan. Oh, nggih. Digabungkan dengan kearifan lokal Roja, ya. Bro, iya. Roja itu roja Rujak itu, ya tadi ya. rujak. Ya Allah. Makanya kalau makan rujak jangan pesimis. Nggih. Ya, Nggih. gitu. Masya Allah. Ini sehat dan sakit sama-sama ujian dari Allah.
Nggih. Kamu ditakdirkan punya gelar itu ya ujian dari Allah. Ya. Gagal untuk melakukan gelar itu ya ujian dari Allah. Kamu terkenal ya ujian dari Allah. Nggih. Kamu tidak terkenal ujian dari Allah. Kamu dipuji orang itu Ujian dari Allah. Allah. Ya toh? Nggih. Dicaci orang. Ujian juga Ujian dari dari Allah. Nggih. Ya Allah. Jadi saya ingin menyapa jamaah masjid Bukit Palem ya. Nggih. Bukit Palem itu mana? Sana loh, daerah Darmo itu, Bro. ya dari sana. Mm. Itu kemarin saya kaget, dia bilang saya kemarin senang mendengarkan di radio. Loh, mendengarkan toh Pak? Nggih. Iyalah itu. Apa yang paling terkesan? Itu Pak, kata-kata Mutawalli Asy'arawi, Oh, nggih. idza lam tajid laka haqidan fa'lam annaka insanun fasyil. Fasil ya. Ya, Nggih. jika kamu tidak ketemu orang yang sinis menghina kamu, Heeh. ya kamu harus sadar bahwa kamu orang gagal. Hasil nggih. Gitu. Ya Allah. Ya ini makanya ini sekarang Heeh. tolong didengarkan nih Pak Haji itu ya. Nggih. Jenengan sehat ya, Ujian juga. Ujian. Itu digunakan untuk apa? Diberi uang ya ujian, Nggih. dipakai untuk uang untuk apa? Nggih. Gitu. Nggih. Jadi sombong apa enggak? Diberi wajah yang tampan ya ujian dari Allah. Jangan-jangan tampan terus justru kolektor wanita. Astagfirullahalazim. Toh? Nggih. Enggak, diberi cantik ya tambah ujian lagi. Nah, Nggih. kalau dia cantik itu kan di setiap sudut kan orang Lihatnya. lihat dan menarik toh. Nggih. Nah, kalau menarik kan ingin goda. Ya. Kalau itu orang baik, kalau orang setengah baik lah, kalau nggak baik kan naudzubillah kan memperkosa Nggih. Nggih. gitu. Jadi saya dulu ketemu di luar negeri itu diberitahu, kenapa di sini kok saya enggak pernah lihat wanita jalan pagi ya gitu. Nggih. Ternyata di situ itu nggak saya sebut negaranya. Karena di situ tuh kalau ada perempuan yang orang luar negeri ya, Iya. bukan dari daerahnya, kan di situ daerah hitam, apa itu kulitnya, Oh, ada nggih, kulit nggih. putih di situ. Terjadi berkali-kali pemerkosaan, hilanglah apa perempuan itu, yang putih yang pakai celana pendek jalan pagi, Masya pagi. Allah. Nggih, nggih. Jadi diberi kulit putih. Iya, Coba. cobaan juga ya. Astagfirullahaladzim. Nggih, nggih. Allah. Ya Allah. Godaannya banyak, orang cantik, orang sangat banget. Nggih, nggih. Saya ini mahasiswa juga gitu loh. Mahasiswa yang cantik itu rata-rata kan yang membantu ngerjakan tugas kan banyak. Iya, nggih, nggih. Saya bantu aja Mbak, ayo saya bantu aja gitu. Nggih, nggih. Yang tidak cantik tidak seberapa Iya, dia berapa? nawari. Iya. Kan godaan itu, Iya. kan cobaan semua. Termasuk ujian ya, Prof ya. Ya Allah. Hati-hati. Jadi jangan sekali-kali menyebut ujian itu hanya sesuatu yang tidak enak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Wa huwal azizul ghafur. Maka di sini jangan lupa diri ketika sehat dan jangan bersedih ketika sakit. Masya Allah. Nggih, baik. Ya. Baik, Prof, kita lanjutkan kembali ini, Prof ya. Ya, Nggih. kita lanjutkan sampai kepada ini doa kesembuhan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini, Prof ya. Doa kesembuhan malaikat Jibril. Halaman 23. 23 nggih. Doa kesembuhan malaikat Jibril. Jadi Jibril ini malaikat yang terdepan, Yang terdepan. malaikat yang paling tinggi derajatnya. Oh, di sisi Allah ini, Prof ya. Karena Jibril ini ikut menentukan masa depan manusia di bumi dari segi kerohanian. Oh, Masya Allah. Nah kalau kan Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Iya. Nah kalau tidak ada wahyu gimana kehidupan kita? Kan kita seperti hewan. Nggih, 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 nggih. Nggih. Maka doa-doa itu seperti doa dalam buku saya
terapi sholat bahagia, ya. Itu kan ada Allahumma Rabba Jibril, Allah gini, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh, itu. Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh itu doa rukuk sujud. Aku memujimu ya Allah, Engkau adalah Tuhannya para malaikat, terutama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Itu Jibril ini ada doa-doa itu. Doa iftitah juga ada gitu, menyebut Jibril, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Masya Allah. Wahai Allah Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Jadi kalau Jibril itu, mengapa 3 malaikat itu menjadi malaikat terdepan? Ya. Karena Jibril itu untuk urusan kehidupan rohani. Lalu kemudian Mikail itu urusan fisik. Fisik. Ya, atau fisik. Dohir ya. Kan malaikat mengatur rezeki. Rezeki ya, malaikat Mikail. Jadi rezeki kan kebutuhan fisik. Lalu apa itu, kalau Jibril itu malaikat yang urusannya urusan kehidupan rohani. Rohani ya, wahyu itu. Lah sedangkan Israfil itu mengurus itu ya, termasuk menentukan perpindahan orang dari alam dunia ini ke alam akhirat, kehidupan nanti di alam akhirat. Masya Allah. Jadi 3 ini. Itu termasuk malaikat al-muqarrabin namanya. Oh, ini yang dinamakan al-muqarrabin ya, Prof ya. Itu malaikat muqarrabun itu ya ini. Jibril, Mikail, Israfil itu 3 itu. 3 malaikat ini, Prof. Nah, ini ceritanya Nabi Muhammad SAW itu pernah sakit. Ya. Insya Allah Nabi pun sakit. Ya. Ya Allah. Nabi pun sakit. Ya. Jadi kalau Anda sakit itu yang sabar sedikit, bukan karena apa-apa, bukan karena dosa ya. Ya sudah lah, itu pemberian Allah. Sakit apa saja yang di rumah ini, termasuk cobaan hidup lah ini coba ini juga diberi anak yang, mohon maaf, itu biasa itu ya cobaan. Diberi anak yang hiperaktif itu ya cobaan juga. Ya Allah. Diberi anak yang cepat bisa ngomong, ya itu cobaan. Hati-hati loh ya. Kalau kurang syukur kan tadi tidak gagal. Iya, termasuk gagal, Prof ya kalau. Lalu diberi anak yang apa? Delay speech delay. Itu apa? Itu. Speech delay itu berarti kan juga cobaan. Lambat bicara. Ya Allah. Jadi semuanya itu tolong dipandang sebagai cobaan dari Allah. Sukses jadi wali kota ya cobaan, gagal ya cobaan, ujian dari Allah. Iya toh? Sukses ujian ya, Bro. Lah iya. Lah itu tadi ayatnya. Iya. Itu tadi. Nah ini Nabi Muhammad pernah sakit, kemudian didatangi malaikat Jibril. Masya Allah. Nah, Jibril mendoakan Nabi, kesembuhan Nabi itu ini. Ya. Doanya ini, Prof ya. Iya. Ya, ini doa malaikat Jibril. Ya tidak apa-apa toh kita menirukan Jibril. Iya. Toh, untuk kesembuhan anak kita. Ya Allah. Tetangga kita. Masya Allah. Ya bisa aja toh kalau nanti tetangga Anda menjenguk tetangga itu, dibukakan buku ini, kemudian dikatakan doakan ya sembuh. Ya saya tidak bisa mendoakan, saya bisa membaca saja. Di halaman 23 ini 23. Doanya malaikat Jibril untuk Rasulullah. Ya Allah. Maka barangkali dengan doa malaikat Jibril ini Ananda bisa sembuh. Masya Allah. Pak Haji bisa sembuh, Bu Haja bisa sembuh, Pak Robert sembuh, Bu Robert sembuh, ya gitu. Nah ini doanya. Nah, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik.
min kulli syai'in yu'dik, min kulli nafsin aw ainin hasid, min kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yashfik, Allahu yasfik, bismillahi urqiq. bismillahi urqiq. Ya, ini. Jadi saya ulang, mari bersama-sama. Bismillahi Bismillahi urqiq, min kulli syai'in yu'dhik, min kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yashfik, bismillahi urqiq. Oh, Masya Allah. Nah, ini artinya, ini terjemahnya ini Di bawahnya ini, Bro. ini halaman 24. Oh, 24. Iya. Ini. Oh, nggih. Ya, itu halaman 24. Ini arti asalnya begini. Dengan menyebut nama Allah, aku Jibril memohonkan kesembuhan untukmu Muhammad. Ya Allah. Dari apapun sakit yang engkau rasakan, termasuk penyakit yang berasal dari pandangan mata. Pandangan mata itu artinya kejahatan orang. Oh, nggih. Atau rekayasa jahat orang yang hasud. Dengan menyebut nama Allah, aku Jibril memohonkan kesembuhan untukmu wahai Muhammad. Ya Allah, langsung Jibril yang doa ya, Prof, ya? Iyalah, nanti kalau kita kemudian jangan nirukan ini. Aku Jibril, jangan ya. Injih. Jangan. Makanya di sini saya tulis ulang. Nanti terus kalau Anda tirukan, ya, Anda itu siapapun Iran, terus mendoakan orang kemudian dengan menyebut namamu ya Allah, aku Jibril. Kamu tuh bukan Jibril, kamu poniran. Ya Allah. Jadi kurungnya hilang ya. Aku Aku memohonkan kesembuhan untukmu, wahai Ahmad, ya Allah. wahai Bejo, Nggih. dari apapun yang sakit yang kau rasakan, termasuk penyakit yang berasal dari ini loh, pandangan mata itu. Ain itu ya. Ya, ain itu ya, itu bisa hasud, bisa sihir, bisa santet itu. Oh, itu penyakit ain seperti itu ya, Prof ya. Akibat dari Iri. kejahatan orang. Nggih. Atau rekayasa jahat orang yang hasud. Orang hasud punya rencana. Iya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku, jangan pakai Jibril. Iya. Jeneng poniran menyebut Jibril. Aku memohonkan kesembuhan untukmu wahai Ahmad, wahai Bejo gitu. Masya Allah. Nggih. Ya. Nah, ini makanya di sini setelah baca ini kemudian ya Allah, melalui doa yang dibaca malaikat Jibril untuk kesembuhan Nabi dan kami baca saat ini, berikanlah kami kesembuhan ya Allah. Atau berikan, kalau kita ini, kalau untuk diri sendiri berikan kami kesembuhan, paham toh? Tapi kalau itu orang lain berarti berikan ponakan saya ini kesembuhan. Oh, diganti toh? Diganti anunya ya. Di kalimatnya dia Wahai Allah, melalui doa yang dibaca malaikat Jibril untuk kesembuhan Nabi yang tadi itu kan, kami baca saat ini, sekarang kami tirukan toh. Berikanlah. Nah, kalau saya ya saya kesembuhan. Kalau itu kepada anak ya berikan anak saya kesembuhan. Nah, gitu. Tinggal diganti saja ya, Prof ya. Ya. Wahai Allah yang Maha Perkasa, lindungilah kami dari gangguan jin, setan dan kejahatan manusia. Insya Allah. Nah, itu doanya Jibril itu. Nah, sekarang yang berikutnya ini tidak dari Jibril, lain lagi ini. Kita halaman 24. Iya. Kita baca sama-sama. Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaikat taklan wala haula wala quwwata illa bik. Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaikat taklan wala haula wala quwwata illa bik. Allahumma hadza du'a, ya Allah, inilah doa saya. Wa 'alaikal ijabah, sedangkan yang bagian mengijab ini adalah
Kami hanya bisa berdoa, sedangkan yang mengijabahi adalah Engkau. Masya Allah, ya Allah. Wa hadzal juhdu wa 'alaika taklan. Inilah, katakan, usaha yang sudah saya perlihatkan kepadamu, gitu ya Allah. Inilah keringat saya, inilah lecetnya kaki saya dan tangan saya, sebagai bukti saya sudah berusaha. Ya Allah. Okay. Inilah punggung saya yang hampir patah untuk usaha ini. Wa 'alaika taklan, kemudian hanya kepadamu kami pasrah. Wala haula wala quwata illa bik. Nah, ini artinya itu. Tapi kita pakai doa, wahai Allah, inilah doa kami. Engkau pasti Maha Kuasa mengabulkan doa kami. Ya Allah. Terimalah pasrah kami. Kami yakin Engkau pasti Maha Kuasa mengambil alih semua masalah kami. Masya Allah. Engkau pasti Maha Kuasa mengambil alih masalah kami. Ya, kita baca sekali lagi doa malaikat Jibril ya. Yang doa Jibril atas ini halaman 23. Tirukan saya, pemirsa dan pendengar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik. Min kulli syai'in yu'dzik. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahai Allah, melalui doa yang dibaca nama malaikat Jibril ya untuk Allah. kesembuhan Nabi dan sekarang kami baca ini, berikan kami kesembuhan. Ya Allah. Berikan saudara kami seluruh yang sakit kesembuhan. Ya. Wahai Allah yang Maha Perkasa, lindungilah kami dari gangguan, lindungilah kami, lindungilah saudara-saudara kami, lindungilah seluruh dulur Al-Victor ini dari gangguan jin, setan dan kejahatan manusia. Allahumma hadad du'a wa 'alaikal ijabah. Allahumma hadad du'a wa 'alaikal Wa ijabah. hadzal juhdu wa 'alaikat taklan. Wa hadzal juhdu 'alaikat taklan. Wa la haula wa la quwwata illa bik. Wala haula wala quwata illa bik. Wahai Allah, inilah doa kami. Engkau pasti Maha Kuasa mengabulkan doa kami. Ya Allah. Kami sudah berusaha. Dulur kami, seluruh pendengar Al-Victor ini sudah berusaha. Tangannya sampai lecet, punggungnya sampai kering, tulangnya hampir patah, sampai kelelahan. Kami yakin ya Allah, Engkau pasti Maha Kuasa mengambil alih semua masalah kami, karena kami hari ini sudah pasrah tersebut kepadamu ya Allah. Ya Allah. Baik, Ya. masih ada waktu 5 menit untuk tanya apa itu dialog. Dialog ya Prof ya. Baik. Kita masuk ke interaktif dulu nih. Ini sudah ada masuk ini Prof, ada dari Pak Ahmadi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Alhamdulillah. Prof badhe tanglet Prof. Bagaimana definisi pasrah sesungguhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya ini Prof. Pasrah ya pasrah. Jadi kalau pasrah itu artinya sudah melaporkan ke Gusti Allah. Jadi pasrah itu harus sudah ikhtiar. Harus sudah ikhtiar. Harus Pakai sudah ikhtiar. Ya? Satu, harus sudah ikhtiar. Yang kedua, pasrah itu sudah tidak boleh ditambahi embel-embel permintaan. Ya. Umpamanya gini ya. Ibu usaha atau ibu sakit ya. Kemudian sudah usaha. Allahumma wa hadzal juhdu wa 'alaika taklan. Sudah usaha. Ya Allah, Engkau tahu bahwa kami ini sekarang lagi berangkat ke rumah sakit. Ya Allah, Ya Allah, Engkau tahu inilah bekas-bekas infus saya. Gitu. Inilah, Engkau tahu inilah yang sudah dijahit oleh dokter karena operasi. Masya Allah. Sekarang kami sudah berdoa, kemudian sudah usaha, tugas saya habis, ya Allah. Sekarang saya pasrah kepadamu. Nah, jadi itu berarti sudah usaha itu. Kemudian ditambahi pasrah itu, ditambahi, ya Allah, saya sudah usaha, terserah Engkau. Jika sembuh ya saya senang ya Allah. Ya Allah. Jika tidak sembuh ya saya senang saja, karena itu keputusanmu. Tidak ada keputusan yang tidak baik. Saya pokoknya pasrah kepadamu. Ya. Nah itu pasrah. Tapi pasrah tidak boleh terus-terusan. Oh, artinya gimana? Gak Nah boleh itu terus-terusan? kan periksa hari Selasa. Iya. Lah besoknya kan kontrol lagi. Oh, Besok ya usaha lagi. Usaha lagi.
Setelah itu pasrah lagi. Oh. Bulan depan kan kontrak lagi. Nggih. Ya, usaha kemudian pasrah lagi. Oh, berarti pasrah itu bukan putus asa ya, Prof ya? Bukan, ya? pasrah bukan putus asa, bukan kok. Wes pasrah sembuh wes. Enggak boleh begitu. Nggak boleh gitu, nggih. Ya Allah, nggih. Jadi Islam itu artinya menyerah pada keputusan Allah. Oh, Tunduk kepada kehendak Allah itu Islam. Kalau Anda tidak tunduk kepada keputusan Allah, sebenarnya Anda tidak Islam. Allahu Akbar. Jadi Islam itu artinya kan banyak. Bisa damai, bisa tunduk, patuh itu. Patuh, nggih. Ya, ditakdirkan Allah gitu ya diterima. Nggih. Oke, Nggih, ada lagi nggih. silakan. Baik. Ada 2 menit ini terakhir nih, Prof. Oke ya. Cukup Berarti ya, Prof, doa ya. ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada'alana dzamban illa ghafartah. Amin ya Ya Allah, semua dosa kami, dosa orang tua kami, orang-orang yang tercinta di antara kami, Engkau lah yang mengampuninya. Wala Amin, ya hamman Allah. illa farajtah. Amin. Apapun kesedihan yang dirasakan oleh seluruh pendengar El Victory ini, Engkau lah yang akan menghilangkan kesedihannya. Amin ya Allah. Jika ada hari ini yang sampai menangis, Engkau lah ya Allah yang mengutus malaikat PKL untuk membawa tisu mengusap air mata. Ya Allah, amin. Jika ada yang hampir putus asa, Engkau lah yang menyuruh malaikat untuk membisikkan firman-firman yang membangkitkan dan menyemangati untuk perjuangan hidupnya. Amin ya Wala Allah. dainan illa qadaita, jika ada yang terbelit hutang, Engkau lah yang akan mampu menolongnya untuk membayarnya. Amin ya Allah. Amin. Wala hajatan illa qadaita wa yasarta, apa yang menjadi keinginan, Engkau lah yang akan mengabulkannya. Wala saqaman illa syafaita, apapun penyakit yang dirasakan oleh seluruh yang mengamini doa ini, Engkau lah yang akan menyembuhkannya. Amin ya Allah, amin. Wala asiran illa yasarta, siapapun yang punya kesulitan ya Allah, Engkau lah yang akan memudahkannya. Wala ghillal lil ladzina amanu fi qulubina illa naza'atah. Amin. Apapun ya Allah, Ya Allah. jika ada di antara kami ini yang hatinya masih punya rasa dendam, Amin, ya Allah. sakit hati, Amin. marah, kecewa, ya Allah, kepada seseorang, Engkau lah yang membantu kami, membantu mereka untuk menghilangkan sikap atau perasaan yang negatif itu. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Matur sembah nun, Prof, ilmunya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.